Bab 1085. Tunduk. Mendengar suara yang sangat baik ini, Louis Lu memandang Tousan Aisnian dalam pelukannya dengan lega. Apakah Dok memintamu untuk datang? Tousan Aisnian hanya diam di pelukan Louis Lu tanpa respon apapun. Tidak sesulit yang dibayangkan. Louis Lu tersenyum bahagia pada Kiroh Liu, Nona Kiroh Liu. Sepertinya tidak sesulit yang kamu katakan. Ekspresi Kiroh Liu menjadi suram dan menjawab, mungkin kamu benar-benar yang terpilih. Itu benar. Louis Lu tiba-tiba bertanya dengan gugup. Bagaimana dengan kakak Song? Kiroh Liu berkata, kamu telah berhasil mengambil Tousan Aisnian. Tousan Aisnian tidak akan menyakiti kerabatmu. Jangan khawatir karena kamu telah mendapatkan Tousan Aisnian. Ayo pergi. Kiroh Liu dapat datang bersamanya untuk menemukan Tousan Aisnian. Louis Lu telah mempercayainya. Setidaknya kali ini berjalan lancar. Kakak Song juga selamat. Hei. Tawa lembut datang. Kiroh Liu orang yang sangat disukai Raja Iblis Suzaku. Sayang sekali kamu akan mati di sini hari ini. Tawa kekanak-kanakan menyebar ke telinga mereka berdua. Dan aroma segar tercium. Suara ini memang tidak asing, tidak familiar. Tapi Louis Lu selalu merasa pernah mendengarnya di suatu tempat. Sosok abu-abu muncul di depan mereka berdua. Seorang gadis yang terlihat tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dengan sepasang telinga kelinci yang sangat lucu. Tersenyum pada Louis Lu. Satu-satunya perbedaan adalah dikelilingi oleh aura hitam. Ras siluman. Deli. Kenapa dia ada di sini? Kiroh Liu memandang Deli. Mencibir dan berkata dengan nada menghina, kelinci kecil dengar. Kamu ingin membunuhku di sini. Idiot. Orang bodoh berbicara. Kiroh Liu. Kamu terlalu percaya diri. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Sosok hitam muncul di samping Deli. Kendrick Zeng. Siluman kelinci ras siluman. Saat ini Kendrick Zeng tidak lagi terlihat seperti orang sekarat. Dengan senyum aneh di mulutnya. Dia menatap Kiroh Liu dengan percaya diri. Keling. Penampilan Kendrick Zeng membuat Kiroh Liu mengecilkan matanya yang indah. Dan pedang panjang di tangannya mau tidak mau mengepal sedikit. Ekspresinya serius, dua iblis yang berwujud seperti iblis. Kiroh Liu mengingatkan Louis Lu di sampingnya, Louis Lu hati-hati. Kedua orang ini sudah berubah menjadi iblis. Iblis. Kiroh Liu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan berkata dengan suara yang dalam, benar kedua orang ini awalnya adalah ras siluman. Tetapi mereka mempraktikkan teknik ras iblis. Dari ekspresi Kiroh Liu, terlihat bahwa kekuatan kedua siluman kelinci ini pasti tidak lemah. Kendrick Zeng memancarkan aura ras iblis yang lebih kuat dari Kiroh Liu, tapi tidak lebih lemah. Sangat menakutkan dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. Setelah berubah menjadi ras iblis, kekuatannya bisa naik beberapa level. Sepertinya kamu dan kelinci kecil ini masih saling kenal. Kiroh Liu tersenyum kecut, tapi biarkan aku memberitahumu dulu. Kamu ras siluman yang telah dirasuki iblis sebenarnya telah menjual jiwamu. Bermutasi setelah perpaduan ras siluman. Kiroh Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata, inilah yang telah aku selidiki selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak memahaminya dengan baik. Sepertinya sangat merepotkan sekarang. Louis Lu tersenyum kecut. Kiroh Liu, ada beberapa hal yang berada di luar jangkauanmu. Suara dingin Kendrick Zeng terdengar, selama bertahun-tahun. Kamu telah membuat terlalu banyak masalah. Kiroh Liu memelototi mereka berdua, jika benar-benar berkelahi. Kalian berdua harusnya lebih mengerti dariku. Kalian pasti akan kalah. Kendrick Zeng dan Deli terdiam.
Apa yang dikatakan Qiroh Liu benar. Meskipun dua ras siluman telah bermutasi menjadi Bliss, mereka mungkin bukan lawan Qiroh Liu. Lagi pula, Qiroh Liu adalah penguasa tingkat Dewa Emas. Jika kita benar-benar ingin bertarung, paling parah aku akan terluka. Kamu tidak berpikir bisa membunuhku, kan? Aku telah menyelidiki selama bertahun-tahun, dan aku tahu kelemahanmu dengan jelas. Qiroh Liu berkata dengan dingin. Lalu bagaimana dengan anak di sebelahmu? Mata Kendrick Zeng tertuju pada Louis Lu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Hanya saja tidak perlu mengotori tanganku. Qiroh Liu berkata. Bertarung jika kamu mau. Hentikan berbicara omong kosong. Deli memelototi Kendrick Zeng dan maju selangkah. Louis Lu, aku pernah berteman denganmu sebelumnya. Sekarang kamu bisa pergi. Qiroh Liu melirik Louis Lu di sampingnya, seolah menunggu jawaban Louis Lu. Melihat dua kelinci siluman di depannya, Louis Lu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu izinkan aku berterima kasih dulu. Bagaimanapun, wanita ini ingin membunuhku setiap hari, dan aku tidak memiliki hubungan dengannya. Bagus. Kalau begitu kamu bisa pergi. Deli berkata. Hanya saja. Louis Lu tersenyum misterius. Mengubah topik pembicaraan, aku tidak bisa pergi. Apa menurutmu aku bodoh? Jika kalian berdua bekerja sama, kalian tidak akan bisa membunuh wanita ini. Paling-paling, kalian akan kehilangan nyawa. Louis Lu berkata, jika ditambah aku, kamu pasti bukan lawan kami. Aku tidak pernah percaya pada ras iblis, karena kamu telah dirasuki. Kamu tidak berbeda dengan ras iblis. Aku telah melihat kemunafikan ras iblis sejak lama. Aku tidak percaya sama sekali. Kamu tidak akan dengan baik hati membiarkanku pergi. Karena musuh dari musuh adalah teman. Mengapa aku tidak membunuhmu dengan jalan ini? Untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah kata-kata itu selesai, niat membunuh yang kuat muncul dari Louis Lu. Sekarang, aku akan memberimu pilihan. Louis Lu berkata dengan keras. Lepaskan kami, atau kau mati. Deli terkejut dengan kata-kata Louis Lu, dan mengerutkan kening. Kamu tidak bodoh. Tapi kami datang sejauh ini untuk membunuh wanita ini. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikannya? Deli mencibir dengan percaya diri. Hei, aku benar-benar ingin melepaskanmu. Tapi sekarang kamu tidak punya kesempatan. Setelah itu, Deli berkata dengan suara yang dalam. Jangan bersembunyi. Jika kamu tidak keluar lagi, kami akan benar-benar membiarkan mereka pergi. Hahaha. Ada semburan tawa. Louis Lu. Aku datang. Aku datang. Aku benar-benar bukan orang yang takut mati. Aku hanya ingin melihatmu mati. Aku sudah menjadi lebih kuat. Kamu tidak akan bisa melawanku kali ini. Ini adalah orang yang sangat akrab. Saat suara itu menembus telinga Louis Lu, ekspresi Louis Lu serius dan seluruh tubuhnya bergetar. Karena orang yang muncul di depannya adalah orang yang diusir olehnya saat itu, Zhou Yi. Bersambung. Bab 1086. Menghilang. Louis Lu, kita adalah saudara yang baik. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Dan aku tidak ingin mempermalukan wajahmu. Tapi mengapa kamu meninggalkanku lagi dan lagi? Meninggalkanku di Gunung Duanbei. Di lingkaran teleportasi membaikan aku. Meninggalkanku di ras siluman. Tubuh Zhou Yi berangsur-angsur muncul.
Kulit aslinya yang cerah ditutupi dengan fitur hitam. 2 bintik berukuran 2 inci terlihat di wajahnya yang tampan. Energi iblis hitam terjalin di sekujur tubuhnya. Menatap Louis Lu dengan setengah tersenyum. Katakan padaku jika tambah aku. Apakah kamu masih memiliki peluang untuk menang? Zhou Fei meraung keras. Dan energi iblis yang mengerikan meletus tanpa usaha apapun. Wajah indah Qiroh Liu mulai menjadi serius. Matanya yang indah berkerut. Dan dengan mencibir, dia berkata kepada Louis Lu, orang emosional. Ini musuhmu. Jika kalian bertiga bergabung, kita pasti akan mati. Louis Lu berkata kepada Zhou Fei. Tapi yang tidak aku mengerti adalah, mengapa kamu menjadi seperti ini? Mendengar apa yang dikatakan Louis Lu, mata Zhou Fei tampak berkobar. Kamu berani bertanya? Sebagai seorang jenius dalam keluarga, aku telah menikmati perlakuan yang tak tertandingi sejak aku masih kecil. Tetapi setelah bertemu denganmu, setiap tindakanmu selalu merendahkanku. Saat pertandingan, saat King Su memberontak, saat menyerang kerajaan Falling Snow, aku adalah penyelamat dunia ini. Apa yang kamu lakukan? Zhou Fei berkata hampir gila, aku tidak menerimanya. Aku tidak menerima mengapa kamu begitu kuat. Aku berlatih mati-matian dan mengamatimu secara diam-diam. Tetapi menemukan bahwa jarak antara aku dan kamu semakin besar. Sampai aku bertemu orang itu. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Aku mulai berlatih ras iblis. Menipu anggota keluarga untuk pergi ke Gunung Brokebak. Membunuh tetua keluarga. Mendapatkan kekuatan mereka. Aku merasa aku akhirnya bisa lebih kuat darimu. Aku bertemu denganmu lagi. Tapi di depanmu, aku masih sangat kecil. Setelah kamu dan Roh Dewi pergi, Roh Dewi mengejar dan membunuhku sepanjang siang dan malam. Aku memohon Anmos Suan, tetapi diusir dari istana. Tapi aku bertemu denganmu lagi. Kamu menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat dan melampauimu. Namun kamu meninggalkanku lagi dan datang ke ras siluman sendirian. Aku dikirim ke ras siluman. Dan aku mulai membunuh ras siluman seperti orang gila. Serap kekuatan mereka. Tetapi kecelakaan terjadi lagi dan lagi. Kenapa ini? Zhou Fei berteriak ke langit. Dan seluruh gunung Brokebak bergetar hebat. Rambut di tubuhnya mulai tumbuh secara bertahap. Dan wajah manusia itu mulai berubah. Kemudian berubah menjadi monster. Dan yang keluar dari dia bukanlah nafas ras siluman, atau manusia, atau ras iblis. Ini seperti 3 perpaduan ras. Dia telah mengubah wajahnya sepenuhnya. Dia meraung, terengah-engah, dan menatap Louis Lu dengan penuh semangat. Lihat aku sekarang. Aku yang baru. Perasaan tertindas membuat Louis Lu merasa merinding. Qiroh Liu di samping menjelaskan dengan lembut, orang ini sudah gila. Sepertinya rencana orang itu berhasil. Setelah itu Qiroh Liu membentak Zhou Fei dari kejauhan, jika kamu tidak ingin menjadi orang baik, kamu mau menjadi suruhan, berkolusi dengan orang lain, mencoba memprovokasi, benar-benar membuatku mual. Qiroh Liu, kamu salah. Zhou Fei memandang Qiroh Liu, tidakkah kamu tahu bahwa hanya ada satu kebenaran di dunia ini? Itu sangat kuat. Kolusi dengan spesies lain. Konyol. Kamu layak mengkritikku. Matilah. Zhou Fei mengeluarkan suara rendah. Energi yang mengguncang bumi mulai tumbuh semakin besar. Dan seluruh gunung Wuliang benar-benar diselimuti. Seperti neraka. Louis Lu tiba-tiba mengerti mengapa ada begitu banyak mayat yang dibakar oleh api spiritual di Gunung Brokebak. Semua tindakan ini karena Zhou Fei. Dia gila.
Ekspresi Delian Kendrick Zeng juga tiba-tiba berubah. Serangan membabi buta menyapu Jovi hari ini dengan energi yang keluar dari tubuhnya, membuat patung es di sekitarnya mulai menghilang. Mungkin ini neraka. Sialan. Kiroh Liu mengumpat dengan marah, melirik Louis Lu di sebelahnya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan seorang playboy sepertimu. Dia benar-benar buta. Awalnya aku bisa kabur, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Louis Lu, aku akan melupakan jika kamu memanggilku Jalang. Pada saat itu, ketika kamu bertemu dengannya, katakan padanya apa yang aku janjikan padanya. Aku pasti akan melakukannya. Katakan padanya, kamu harus membuatnya bahagia. Katakan padanya bahwa aku tidak bisa lagi melindunginya. Tubuh halus Kiroh Liu melayang di udara. Energi hitam menghantam mereka berdua seperti tsunami. Dan es di sekitarnya telah berubah menjadi debu. Menghadapi serangan yang mengerikan, mata Kiroh Liu tetap tegas. Cahaya keemasan keluar dari Kiroh Liu. Louis Lu hanya merasakan cahaya terang di depannya. Kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak, seolah menghancurkan dunia. Segala sesuatu di sekitarnya mulai menghilang, dan Louis Lu tiba-tiba kehilangan kesadaran. Semuanya menghilang. Seluruh dunia spiritual seakan menghilang. Apakah ini kematian? Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ini instan, dan sepertinya selamanya. Dia jelas merasa bahwa tubuhnya pulih. Perlahan membuka matanya. Dia tanpa sadar menatap tangannya. Aku tidak mati. Kiroh Liu sebenarnya baik-baik saja. Dia berdiri di atas kehampaan. Tubuhnya tidak bergerak. Daerah sekitarnya sudah berantakan. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Louis Lu yang terkejut memanggil Kiroh Liu di udara dengan panik, apakah kamu baik-baik saja? Dengan membelakangi Louis Lu, Kiroh Liu tidak menjawab. Louis Lu memanggil lagi, Tuan Liu. Kiroh Liu. Kiroh Liu. Louis Lu histeris memanggil nama Kiroh Liu. Tapi Kiroh Liu dalam kehampaan masih menatap Jovi Yi dengan kejam. Setelah itu Kiroh Liu yang melayang di udara, secara bertahap mulai membentuk patung es. Dia bergerak seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia menoleh dan menatap Louis Lu dengan lega. Air mata di sudut matanya berkedip dan akhirnya pada saat ini, darah yang tidak memuaskan mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah wajahnya yang memukau, ada senyuman. Louis Lu, tolong biarkan jaga dia. Suara itu selesai. Ledakan. Tubuh es Kiroh Liu hancur dalam sekejap, berubah menjadi butiran debu, dan menghilang di depan mata semua orang. Bersambung.